Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tahapan dalam pengukuran kasus produktivitas dengan metode OMAKS. Teori yang mengenai produktivitas sudah saya share di kuliah, saudara sudah baca. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana kita menyelesaikan atau menghitung kasus produktivitas dengan metode OMAKS. Metode OMAKS ini adalah salah satu metode yang digunakan di dalam kelompoknya adalah masuk ke dalam pengukuran produktivitas parsial. Metode OMAKS ini lebih disukai atau lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengukur produktivitasnya karena metode ini relatif lebih mudah dan logikanya lebih tersusun atau sistematikanya tersusun dengan baik. Kalau kita bahas mengenai metode ini, bahwa metode ini kalau kita menggunakan metode ini ada beberapa hal yang digunakan dalam metode ini, bahwa di dalam pengukuran produktivitasnya metode ini selalu menggunakan kriteria produktivitas. Kriteria produktivitas ini akan ditentukan oleh pihak manajemen di suatu departemen atau di suatu unit organisasi untuk mengukur produktivitasnya. Kemudian kalau kita mengukur atau menentukan kriteria produktivitas, tentu ada satuan atau ukuran yang digunakan. Kemudian yang digunakan lagi di sini adalah kondisi terburuk yang ditentukan oleh pihak manajemen untuk mengukur produktivitasnya. Kalau kita berbicara kondisi terburuk, tentu ada kondisi ideal atau harapan yang ingin dicapai. Dan berikutnya adalah dalam pengukuran produktivitas kita selalu menentukan selalu melakukan pengukuran dua kondisi. Yang pertama adalah produktivitas awal dan produktivitas akhir. Dalam hal ini disebut dengan produktivitas sekarang. Produktivitas awal ini biasanya dilakukan di awal pengukuran. Bisa di awal bulan, di awal tahun, misalnya di bulan Januari pada tahun sekian. Sementara performansi sekarang atau performansi akhir ini dilakukan pada akhir tahun, misalnya di bulan Desember pada tahun sekian. Kemudian yang dilakukan lagi di sini adalah kalau kita punya kriteria produktivitas, maka biasanya kita akan menentukan bobot kepentingannya pada setiap kriteria yang sudah ditentukan. Misalnya dalam kondisi ini kita angkat kasusnya adalah di industri makanan atau industri jasa, cepat saji, industrinya atau perusahaannya namanya adalah perusahaan X, melakukan pengukuran produktivitas dengan menggunakan OMAKS atau Objective Matrix. Dari data yang diambilnya adalah awal pengukurannya adalah di 1 Januari 2019. Jadi performansi awal ini adalah 1 Januari tahun 2019. Bagian ini atau bagian pelayanan ini menentukan kriteria produktivitasnya ada 6. Ada kecepatan pelayanan, ada keterlambatan, ada panjang antrian, ada waktu tunggu, ada absen, dan adanya komplain. Sementara ukurannya kecepatan pelayanan diukur oleh menit per orang, keterlambatan diukur oleh menit per hari, panjang antrian dihitung oleh jumlah banyaknya orang yang mengantri, waktu tunggu satuannya adalah dalam menit, absen ini adalah absen tenaga kerja yang tidak masuk jumlahnya dalam hari, dan banyaknya komplain, jumlah komplain dalam per minggu. Kondisi terburuk ditentukan seperti ini, kecepatan pelayanannya dikatakan buruk apabila terjadi 12 menit per orang. Sementara untuk kecepatan pelayanan 40 menit per hari dan seterusnya, sampai dengan banyaknya komplain terburuk diukur dengan apabila terjadi 8 komplain dalam 1 minggu. Sementara kondisi ideal atau harapan yang ingin dicapai untuk kecepatan pelayanan dikatakan sangat ideal apabila terjadi
hanya 2 menit per orang, sementara untuk keterlambatan terjadi 8 menit per hari. Sampai dengan banyaklah komplain, ini tidak ada komplain dalam 1 minggu. Pada awal tahun, yaitu pada 1 Januari 2019, dilakukan pengukuran untuk setiap kriteria ini seperti ini. Performansi awal ini ada 4 menit per orang, keterlambatan ada 35 menit per hari, sampai dengan komplain terjadi 6 kali komplain dalam 1 minggu. Sementara bobot untuk setiap kriteria ditentukan, tingkat kepentingan untuk kecepatan pelayanan ini 20, kemudian keterlambatan 15, kemudian panjang antrian 20, dan seterusnya sampai dengan banyaknya komplain 15. Jadi kalau kita jumlahkan bobot ini jumlahnya adalah 100. Kemudian pada akhir tahun, yaitu pada tanggal 29 Desember, ya di sini 29 Desember tahun 2019, dilakukan pengukuran akhir. Untuk kecepatan pelayaran terjadi 3 menit per orang, untuk keterlambatan terjadi 25 menit per hari, dan seterusnya sampai dengan banyaknya komplain ini terjadi 2 kali dalam 1 minggu. Kemudian kalau kita berbicara struktur OMAX, maka struktur OMAX ini dibagi ke dalam 3 kelompok atau 3 blok. Ada yang disebut dengan blok A, yaitu blok pendefinisian. Kemudian ada blok B, ini adalah blok kuantifikasi, dan blok C ini adalah untuk menentukan indikator atau indeks produktivitasnya. Kita lihat di blok B atau di blok A dulu. Di blok A dulu ini adalah baris yang pertama diisikan kriteria produktivitas dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kemudian di baris yang kedua kita isikan ini adalah performansi pada akhir pengukuran, ya. Dalam hal ini adalah pada tanggal 29 Desember tahun 2019. Sementara di blok B ini ada angka 10 sampai dengan 0. Ini adalah menyatakan skala, ya. Skala 10 sampai dengan skala 0. Maka skala 10 ini nanti kita isikan di sini pada baris ini adalah skala harapan atau ideal yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sementara pada skala 0 kita isikan adalah kondisi terburuk yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Sementara performansi awal pengukuran selalu diisikan pada skala 3, yaitu melakukan pengukuran pada 1 Januari 2019. Untuk setiap kriteria kita isikan sesuai atau hasil pengukurannya pada setiap kriteria pada baris tersebut. Sementara blok C ini ada baris pertama, nanti kita harus cari. Sementara baris kedua yang akan kita isikan di sini adalah bobotnya, ya. Bobot untuk setiap kriteria. Kemudian baris paling akhir ini adalah merupakan perkalian antara hasil di baris 1 dikalikan baris 2. Maka kita isikan di sini. Baris ini akan menyatakan berapa jumlah capaian produktivitas untuk kondisi akhir atau performansi akhir. Ini yang disebut dengan struktur OMAX. Nah, kalau kita pindahkan kasus yang tadi, di sini ada kriterianya ada 6, ada kecepatan pelayanan, ada keterlambatan, ada panjang antrian, ada waktu tunggu, ada absen, ada komplain. Sementara di sini dari kondisi kasus yang tadi ini adalah kondisi pengukuran akhir, yaitu pada tanggal 29 Desember. Kita lihat dulu ke belakang, ini ada 3, ada 25, ada 5 sampai dengan 2, ya. Maka kita pindahkan di sini. Ini ada 3, 25, 5 dan seterusnya. Sementara pada blok B ini ada skala 10, ini adalah harapan. Kita lihat, pindahkan yang harapan di sini ke dalam tabel OMAX ini untuk skala 10.
Sementara untuk skala 3 kita pindahkan angka-angkanya sesuai dengan kriterianya dilihat dari performansi awal pengukuran, yaitu 1 Januari tahun 2019. Angkanya seperti ini. Sementara dari tabel tadi terburuk di sini kita pindahkan dari kasus yang tadi, ini ada 12, ada 40, sesuai dengan kriterianya kita pindahkan pada skala yang 10 di sini. Kemudian di sini ini adalah blok C. Di baris yang kedua tadi saya informasikan, saudara pindahkan ini bobotnya untuk setiap kriteria. Nah, dari struktur OMAX ini kita lihat bahwa antara skala 1 sampai 2 di sini masih kosong nilai-nilainya untuk setiap kriteria. Begitu juga untuk skala 4 sampai dengan skala 9. Ini masih kosong angka-angkanya. Ini yang harus kita isikan ya. Untuk setiap kriteria ini seperti apa. Nah, cara pengisiannya di sini untuk mengisi skala 1 dan 2, patokannya di sini adalah dari skala 0 dan skala 3. Yaitu untuk skala 0 ini ada angkanya, untuk skala 3 ada angkanya. Yang akan kita hitung adalah sesuai dengan kriterianya. Jadi saudara harus mengukur untuk setiap kriteria. Misalnya untuk kriteria kecepatan pelayanan, untuk skala 1 dan 2 patokannya dari 12 dan 4. Sementara untuk pengisian skala 4 sampai dengan 9 bahkan sampai dengan 10 patokannya adalah dari skala 3 dan skala 10. Dan seterusnya, begitu juga untuk keterlambatan dan kriteria yang lainnya. Bagaimana cara pengisian sel? Cara pengisian sel ini kita mengikuti formula yang sudah ditentukan berdasarkan metode ini seperti ini. Pada saat kita akan mengisi skala 1 dan 2, maka rumusnya adalah nilai sel di skala 3 dikurangi nilai sel di skala 0 dibagi oleh panjangnya, atau dalam hal ini dibagi jaraknya, yaitu 3 dikurangi 0. Sementara pengisian skala 4 sampai dengan skala 10, ini rumusnya adalah nilai sel pada skala 10 dikurangi nilai sel pada skala 3 dibagi jaraknya, yaitu 10 dikurangi 3. Nah, tadi di sini sudah diisikan seperti ini. Kita akan coba pecahkan untuk satu kriteria dulu untuk kecepatan pelayanan. Nah, untuk kecepatan pelayanan didapatkan seperti ini. Ini adalah di skala 3. Ini adalah skala 0. Ini skala 3, ini adalah di skala 10. Maka kita akan mengisikan nilai-nilai ini sesuai dengan rumus yang ada di slide tadi. Kita coba satu persatu. Kriteria kecepatan pelayanan. Kita akan mengisi pada skala 1 dan skala 2. Tetapi kita harus menghitung dulu sesuai rumus yang tadi. Nilai sel antara 0 sampai 3, skala 0 sampai 3 dari rumus yang sebelumnya, maka kita dapatkan bahwa nilai pada skala 3 dikurangi nilai pada skala 0 dibagi jaraknya. Nilai pada skala 3 tadi adalah 4. Coba kita lihat, ini adalah 4, kemudian ini adalah 0, adalah 12. 4 dikurangi 12 dibagi jaraknya. 4 dikurangi 12 min 8 dibagi 3. Ini adalah min 2,67. Maka nilai pada skala 1 tadi adalah di skala 0 itu nilainya adalah 12. Di sini maka 12 min 2,67 maka hasilnya adalah 9,33. Kemudian nilai pada skala 2 ini dari skala 1 kita dapatkan nilainya adalah 9,33. Kita minkan di sini dari min 2,67. Tanda min ini kita bawa semua ya. Kalau hasil perhitungan kita plus, maka di sini adalah plus. Jadi tanda min plus ini sesuai dengan hasil perhitungan di dalam rumus tadi. Hasil penghitungan rumus tadi ini adalah
min, maka yang untuk skala 2 atau skala 3 ini kita lakukan pengurangan sesuai dengan hasil perhitungan kita. Jadi hasilnya untuk skala 2 9,33 min 2,67 adalah 6,66. Sementara untuk skala 3 ini adalah 6,66 min 2,67. Maka kita dapatkan hasilnya harus sama dengan atau mendekati angka pada skala 3, yaitu adalah 4 di sini. Ya, jadi hasilnya adalah di sini adalah 9,99, tapi kita bulatkan menjadi 4. Nah, begitu juga nilai sel, atau kita pindahkan dulu nilai pada skala 1 dan 2. Ini ya, tadi ini pada skala 3 adalah skala 0 12, pada skala 1 9,33, kemudian pada skala 2 di sini adalah 6,66 dan skala 4 betul adalah 4. Jadi kalau kurangnya sangat jauh, itu berarti ada kesalahan dalam proses perhitungan atau proses pembulatan. Nah, sekarang kita akan isikan nilai pada skala 4 sampai dengan 9. Kita balik lagi, kita gunakan rumus yang tadi, yaitu nilai pada skala 10, 2 dikurangi nilai pada skala 3, 4 dibagi jaraknya 7. 2 dikurangi 4, min 2 dibagi 7 adalah min 0,28. Maka nilai skala 4 ini adalah nilai dari skala 3, tadi adalah 4, min 0,28 adalah 3,72. Maka untuk nilai skala 5, 3,72 min 0,28 didapatkan 3,44. Kemudian nilai skala 5 karena naik, maka nilai dari 3,44 kita pindahkan dikurang oleh min 0,28, 3,16 dan seterusnya sampai kita menghitung pada nilai untuk skala 10 ya. Maka hasilnya kita dapatkan seperti ini. Ini adalah 3,72 dan seterusnya sehingga nilai pada skala 10 ini mendekati atau sama dengan 2. Nah, untuk kriteria keterlambatan, panjang antrian, waktu tunggu, absen, dan komplain dilakukan dengan cara yang sama seperti kecepatan pelayanan. Hanya yang berbeda di sini adalah angkanya saja. Caranya perhitungan sama ya. Saya berikan contohnya untuk yang kriteria keterlambatan. Saudara tinggal ikuti, lihat tabel yang tadi ya. Kemudian kalau kita isikan untuk semua kecepatan pelayanan, didapatkan hasilnya seperti ini jika sudah terisi semua. Jadi ini sudah isi semua. Yang belum terisi adalah di blok C, yaitu untuk baris 1 dan baris 3. Nah, bagaimana kita mengisi untuk baris 1 di blok C? Di sini kita lihat caranya adalah lihat di blok A ya, untuk, jadi kita ngisinya sama sesuai dengan kriterianya, jadi per kriterianya. Jadi lihat untuk kecepatan pelayanan kriteria paling awal, nilai selnya adalah 3. Kita lihat nilai selnya adalah 3 di sini. Kemudian maka cari angka di blok B. Di blok B itu yang mana? Yaitu yang daerah sini, yang ini blok B semua ya. Cari angkanya yang lebih besar sedikit dari 3 yang mana? Yang ini ya. Kemudian lebih besar atau sama dengan ya dari 3. Kemudian lihat dia berada pada skala berapa. Ya, maka kita isikan pada baris pertama di blok C. Coba lihat kita satu persatu di sini ya. Untuk kecepatan pelayanan di sini performansi akhirnya adalah 3. Maka kita lihat di blok B ada enggak angka yang sama dengan
atau lebih sedikit. Ini untuk di kriteria kecepatan pelayanan sini ya bloknya. 3 yang persis sama dengan 3 tidak ada. Yang ada juga lebih besar atau lebih kecil dari 3, jangan kita pakai. Yang kita cari adalah sama dengan atau lebih besar sedikit. Yang lebih besar sedikit adalah 3,16. Maka 3,16 ini kita lihat ke sebelah kanan, dia berada pada skala 6. Maka skala 6 ini kita tuliskan pada baris pertama untuk kriteria kecepatan pelayanan. Misalnya sekarang untuk keterlambatan 25, cari yang sama atau lebih besar sedikit. Yang sama tidak ada, yang ada sangat jauh lebih kecil, jangan kita pakai, harus lebih besar sedikit. Yang ada ini adalah 27,28. Maka 27,28 kita lihat ke sebelah kanan berada pada skala 5. Maka skala 5 ini kita pindahkan pada baris untuk kriteria keterlambatan. Sekarang untuk panjang antrian harus sama dengan lebih besar. Ada nih sama dengan 5. 5 ini berada pada skala 3, maka yang 3 ini kita pindahkan untuk kriteria panjang antrian. Waktu tunggu 20, ada nggak yang sama atau lebih besar? Yang lebih besar sedikit ada nih, 21,44 berada pada skala 7, maka yang 7 kita pindahkan ke sana. Kemudian absen 4, yang sama nggak ada, yang lebih besar ada, yaitu 4,29, pindahkan ini 6. Ini di sini 6 ya. Ini 6. Kemudian yang terakhir 2. 2 ini yang lebih besar sedikit dari 2 ada, ini adalah di 7. Nah, maka hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Ini tadi hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, kemudian kalau ini sudah terisi semua ini di blok C, maka kita akan menentukan nilai atau nilai pada baris ketiga di blok C. Gampang. Caranya adalah tinggal dikalikan 6 kali 20, 120. 5 dikali 15, 75. 3 dikali 20, 3 dikali 20, 60 dan seterusnya sampai dengan akhir. Maka baris terakhir ini nanti kita jumlahkan untuk menghitung performansinya. 120 tambah 75 tambah 60 dan seterusnya ya. Nah, maka performansinya dengan perjumlahan tadi didapatkan 555. Nah, untuk pengukuran produktivitas di luar metode OMAX ini biasanya menggunakan standarnya adalah 100. Tetapi khusus untuk metode OMAX dianggap produktivitas sebelumnya adalah 300. Kenapa sama dengan 300? Karena performansi sebelumnya itu berada pada skala 3 kan. Pada 1 Januari itu kita isikan di skala 3 dikalikan 100 sama dengan 300. Jadi untuk metode ini, khusus metode ini, produktivitas sebelumnya selalu dianggap sama dengan 300. Hasil performansi kita pada 29 Desember 2019, performansinya adalah 555 ya. Maka indeks produktivitasnya naik turun produktivitasnya yaitu dilakukan dengan cara pengurangan indeks produktivitas pada performansi pada akhir tahun 555 dikurangi performansi pada awal tahun 1 Januari 2019 dianggap 300 dibagi oleh performansi awal yaitu 1 Januari 2019 sehingga didapatkan indeks produktivitasnya adalah 85%. Jadi terjadi kenaikan 85%. Nah, jika target perusahaan ini adalah kenaikannya 92% misalnya, maka pihak manajemen harus melakukan evaluasi dengan cara seperti apa? Evaluasi ini kita lihat di sini membandingkan antara performansi sekarang dengan performansi pengukuran.
kita bandingkan satu-satu ya. Di sini ini sudah turun 3, ini dari 35 25, ini 5, ini masih sama nih, belum ada perubahan. Kemudian yang ini ada perubahan, ini ada perubahan. Jadi kita lihat mana yang perubahannya hanya sedikit ya, maka perusahaan harus melakukan perusahaan by target nih. Sekarang yang harus diperbaiki yang mana? Misalnya panjang antrian, dan yang misalnya yang signifikan di sini, misalnya ini adalah yang masih sedikit, ini misalnya kecepatan pelayanan. Bagaimana strategi perbaikannya? Misalnya perusahaan menggunakan metode SWOT untuk melakukan perbaikan kriteria kecepatan pelayanan dan antrian, sehingga pada pengukuran akhir gitu ya didapatkan perubahan yang sangat signifikan. Misalnya ini menjadi 1, ini menjadi 2, dan seterusnya. Jadi perubahannya secara berjenjang, jadi bertingkat. Mana prioritas dulu yang akan diselesaikan lebih dahulu. Ini yang akan aplikasi dari metode OMAX, yang merupakan salah satu metode parsial dalam pengukuran produktivitas. Nah, ini bisa dijadikan juga tema tugas akhir saudara ya. Di sini nanti saudara bisa kombinasikan antara metode SWOT dengan pengukuran produktivitas untuk melakukan perbaikan. Tentu nanti di dalam pengumpulan datanya saudara harus bekerja sama dengan pihak manajemen. Ini barangkali bagaimana cara perhitungan produktivitas menggunakan metode OMAX dan aplikasinya. Silahkan saudara melakukan pengkajian ulang ya untuk bahan ujian atau untuk bahan yang lainnya. Saudara tinggal modifikasi nanti kasus-kasusnya dengan menggunakan metode OMAX. Demikian, mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang belum jelas atau terlalu lama atau terlalu cepat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.